kita sebagai Gen Z itu harus menciptakan momentum, bukan menunggu momentum. Saya merasa bahwa, oh saya itu hanya pewaris yang tidak punya power. Oh saya itu Gen Z yang hanya menikmati teknologi ini. Tapi ternyata tidak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami suami istri. Saya Zafa. Dan saya Sika. Iya, betul sekali. Alhamdulillah pada saat ini kami memiliki bisnis di bidang penerbitan buku seperti itu. Selain itu sebetulnya kami juga melanjutkan bisnis dari orang tua kami. Kami itu mempunyai penerbitan, setelah itu melanjutkan usaha yang namanya les-lesan, les baca anak hebat, seperti itu. Asalnya kami dari Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pribadinya kalau saya itu sebetulnya kan saya tuh baru aja melahirkan dan bener-bener anak tuh baru umur 1 bulan 1 minggu. Iya. Ini saya berani meninggalkan, maksudnya menitipin ke ibu saya karena ya sebenarnya saya cukup ya nggak sedih, saya senang dengan kelahiran, tapi saya merasa gagal menjadi ibu karena saya tidak bisa sempurna menyusui karena qadarullah, tidak tahu kenapa, mungkin ini yang terbaik dari Allah. Hati saya tuh stres lah mikirin itu, mikirin ini, kok saya nggak bisa mengasihi, nggak kayak orang-orang yang bahkan ibu-ibu di luar sana tuh sampai turah-turah, sampai rembes-rembes, pokoknya sampai Masya Allah berlimpah hasilnya, dan kenapa kok saya nggak bisa gitu. Terus daripada saya sedih terus, akhirnya yaudah saya berangkat belajar aja gitu. Itu sih masalah saya sih, dan setelah melihat ini kayak dapat cerita orang-orang, dapat ilmu, kayak oh ternyata Allah tuh sudah mempersiapkan porsinya masing-masing. Banyak ibu itu yang susah hamil sampai bertahun-tahun baru hamil tapi bisa mengasihi. Ada yang hamilnya cepat kayak saya tapi juga ada masalah gitu selanjutnya gitu. Ya Allah tuh sudah mempersiapkan semuanya gitu untuk umatnya, untuk yang terbaik untuk umatnya, itu sih. Ya. Ya. Itu sih masalahnya. Iya. Seperti itu. Ya, kemudian kalau yang terima kasih istriku. Kemudian untuk yang perusahaan, kebetulan untuk di tim perusahaan di kami adalah semuanya Gen Z. Jadi anak-anak muda yang penuh dengan semangat, tapi kadang-kadang bingung. Bingung di kantor itu kadang-kadang ada miskomunikasi, kadang-kadang demotivasi seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti kelas The Master Class ini, kami diajari bagaimana sih sebetulnya berkomunikasi dengan Gen Z secara efektif. Bagaimana sih berkomunikasi tanpa menimbulkan yang namanya iri-irian apa gitu. Bagaimana berkomunikasi kepada tim yang misalkan Gen Z dan generasi apapun secara efektif dan efisien. Nah itu salah satu masalah di perusahaan kami tentang komunikasi, dan alhamdulillah ternyata di sini dikasih resep tuh. Nah, oh resepnya ini kalau ngadepin tim Gen Z. Dan insya Allah dari resep-resep ini segera kami masak, segera kami hidangkan kepada teman-teman tim kami, seperti itu. Tentang second generation, nah ini ada hal yang menarik di sini. Selama ini itu saya termasuk yang agak cuek dengan bisnis orang tua. Alhamdulillah dengan adanya kelas ini, kelas The Master Class ini, saya menjadi terbuka hatinya. Oh, ternyata orang tua kami itu ternyata berjuang loh untuk kami. Bahkan lebih sayang terhadap kami, seperti itu. Awalnya hanya untuk menghidupi, tapi ternyata bisa leverage, bisa semakin berkembang pesat seperti itu. Ya, maka dari itu cara berterima kasih kami, cara berterima kasih saya sebagai anak yang sudah diusahakan terbaik oleh orang tua kami adalah melanjutkannya untuk menjadi perusahaan yang Admiral Company seperti itu. Musim Amin. Ini dua-duanya ini Gen Z semua. Iya, Gen Z. Iya, betul sekali. Materi yang menarik ya buat Gen Z.
Ada dong, jelas dong. Jelas ada. Apa kalau dari Ada, jadi Gen Z di sini itu beda dari Gen Z yang di luar, materinya luar biasa. Kita itu nggak seperti Gen Z, kita tuh tidak seperti yang dikatakan orang-orang di luar sana. Sebenarnya kita tuh lebih dan bukan seperti kata-kata negatif yang dilontarkan dari orang-orang di luar sana. Yap, betul itu. Jadi Gen Z saat ini sering dapat label-label macam-macam seperti itu ya. Tapi di sini beda. Label-label itu dihilangkan dan dijadikan sebagai afirmasi positif untuk bertumbuh lebih baik lagi. Seperti itu. Ada perubahan pola pikir atau mindset yang berubah ketika mengikuti TMC ini? Jelas ada. Apa tuh? Jelas ada. Karena Gen Z itu kadang-kadang kalau di media sosial itu kan image-nya wah penerus mainan, pewaris mainan, atau misalkan rebahan mulu, seperti itu. Tidak. Tapi kalau di sini kita di perturbation, kalau bahasa umumnya mungkin ditempa ya, di kawah candra dibuka, seperti itu. Untuk apa? Ya untuk menghilangkan stigma negatif tadi, seperti itu. Itulah yang kami dapatkan sebagai Gen Z ya di sini, seperti itu di kelas ini. Kalau dari saya, kita sebagai Gen Z itu harus menciptakan momentum, bukan menunggu momentum, gitu. Iya. Before afternya, ini menarik. Bagaimana before after saya sebagai Gen Z ini ya. Jadi ketika sebelum memasuki kelas ini, saya merasa bahwa saya itu hanya pewaris yang tidak punya power. Saya itu Gen Z yang hanya menikmati teknologi ini. Tapi ternyata tidak. Ketika disadarkan di kelas ini, Gen Z itu adalah generasi yang punya potensi tinggi, yang bisa beradaptasi lebih cepat. Nah, hal-hal positif tadi semuanya diinstal ke dalam diri saya. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah bagaimana berusaha lebih keras. Kalau dulu awalnya saya hanya berusaha yang penting jadi, insya Allah setelah ini saya mempunyai manfaat dan kami mempunyai semangat untuk berusaha lebih keras lagi, seperti itu. Sama ya? Sama. Wah, jelas ada dong. Iya, jadi sangat ada momen emosional. Jadi ketika ditantang oleh coach, siapa yang berani memberikan bunga ini? Wah, ini kesempatan saya sebagai suami untuk seromantis mungkin kepada istri saya, seperti itu. Materi yang diinstal adalah tidak hanya materi yang tentang semangat atau misalkan tentang perusahaan, tapi tentang keromantisan keluarga, hubungan keluarga. Bagaimana saat itu para suami ya ditantang untuk memberikan bunga, dan alhamdulillah saya memberikan diri. Aku harus memberikan bunga ini segera kepada istri saya. Seperti itu. Alhamdulillah ternyata setelah diberikan, wah senang banget, karena ya mungkin itu salah satu momen ya yang luar biasa ya, romantis. Jadi selama ini mungkin saya yang dicap kurang romantis, jadi paling tidak secara image agak romantis lah. Masa gimana nih dikasih bunga? Masya Allah, luar biasa ya, seneng banget. Soalnya ini waktunya tepat banget untuk ngasih bunga. Kemarin saya baru aja lahiran dan suami saya tuh mau ngasih bunga setelah lahiran, tapi ternyata gak sempetnya malah ketika saya udah mau pulang rumah sakit baru dikasih bunga. Jadi Masya Allah seneng banget. Seneng banget pokoknya dikasih bunga sama suami saya di hadapan banyak orang lagi ke rumah. Ya saya mikir kayaknya nggak bakal deh saya yang dikasih bunga, ternyata suami saya berani untuk maju, Masya Allah. Iya. Ada momen lain nggak yang mengena gitu di acara TMC ini? Jelas. Ada. Kalau saya tuh ketika dihadapin berdua terus ngobrol tentang masa lalunya yang mengekang tuh apa, yang masih membekas tuh apa, terus gimana, terus akhirnya kita jujur-jujuran untuk masa lalunya yang masih mengekang apa gitu. Terus akhirnya yaudah sekarang kita lepaskan masa lalunya, terus kita harus bertumbuh ke depan dan terus maju bersama-sama. Yap, betul. Dari itu juga saya jadi tahu, ternyata istri saya mempunyai masa lalu ini. Maka dari itu saya berkomitmen untuk membantu bagaimana istri saya lepas dari kekangan masa lalunya.
Kalau TMC ini kita kemarin datang sama ayahnya, sama keluarga sebenarnya. Sama keluarga, sama adik juga, alhamdulillah seperti itu. Ikut berarti satu keluarga? Iya, betul sekali, alhamdulillah ikut. Iya. Ini diajak di sini nyesel nggak? Enggak sih. Enggak banget sih, ya. pengen belajar lagi sih. Ketagihan malah ya. Kalau misalkan diajak kelas-kelas di MMC itu bukan nggak ada yang namanya nyesel, tapi adanya ketagihan. Ingin lagi. Karena apa? Ya itu tadi. Di sini di install itu bertumbuh. Karena dunia tidak berhenti di sini saja. Materi komunikasi yang aku senang banget itu adalah bagaimana membreakdown tentang dorongan motivasi. Nah, seperti itu. Dan dalam dorongan motivasi itu di sini kami tahu, oh ternyata itu orang itu ada yang secara internal, ada yang secara eksternal. Dengan demikian kami menghadapinya harus berbeda. Seperti itu. Terus ada lagi misalkan tentang hal-hal yang sangat teknis banget ini. Kayak tadi itu gimana sih kalau nangani yang namanya karyawan itu nggak mau bergerak ketika dikasih hadiah. Oh ternyata itu ada loh. Tim itu yang bergeraknya itu karena dikejar target. Ada yang karena takut punishment seperti itu. Jadi materi-materinya itu sangat praktikal sekali. Itu seperti itu. Bertumbuh lebih tinggi bersama Gen Z. TMC mantap. Ya oke, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah semoga dengan adanya TMC ini menjadi keberkahan kami, keberkahan kita semua. Amin. Dan terima kasih sekali kepada orang tua kami, ayah bunda, Pak Ahe dan keluarga semuanya yang support selalu untuk membersamai kami bertumbuh dalam kebaikan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.